Oke, selamat datang di Biologi Kreatif Center. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang sistem koordinasi. Pada hari ini semoga puasa kalian lancar semua ya, lancar dan pahalanya semakin berberkah. Oke, baik. Kali ini kita akan bicara tentang sistem koordinasi secara detail. Sistem koordinasi ini itu sangat penting ya untuk mengontrol semua kegiatan ataupun aktivitas dari organ. Seperti yang sebelumnya, bahwa komponen terkecil dari sistem saraf itu adalah neuron. Ya, kali ini kita akan bahas secara terstruktur ya. Sebenarnya koordinasi itu adalah pengontrolan seperti yang saya sampaikan tadi. Koordinasi ini terdiri dari 3 ya. Ada otak kecil, kemudian sumsum tulang belakang atau sumsum lanjutan. Kalau digambarkan ya, modelnya kurang lebih seperti ini. Ini ada yang bagian atas, itu yang agak besar ini adalah otak ya. Kemudian di bawah otak itu ada yang bentuk kecil adalah otak kecil ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kenapa bagian-bagian otak ini, otak besar itu ada tonjolan atau berupa sekat-sekat ya. Ya, otak besar itu terdiri dari berbagai lekukan ya. Ternyata fungsinya ini adalah untuk memperluas atau memberikan area terhadap permukaan otak ya. Sebagaimana kita ketahui pada teori sel sebelumnya bahwa semakin luas permukaan maka semakin mudah sel melakukan proses difusi. Dalam hal ini kalau di otak semakin luas permukaan itu berarti semakin koordinasi neuron itu semakin cepat. Makanya ada lekukan-lekukan pada bagian otak besar. Sebenarnya sistem koordinasi ini terbagi 2 ya. Sebelum kita bahas pembagiannya, kita lihat dulu, lanjutkan gambar yang tadi ya. Sistem pada koordinasi ini itu bagian di bawah ada struktur yang merupakan lanjutan dari otak kecil ya. Karena masih ingat kan, kita ini adalah subfilum dari vertebra ya, Jadi ini yang disebut dengan sumsum tulang belakang, karena sumsum tulang belakang ini inilah yang menghubungkan otak dengan organ lain di dalam tubuh ya, di dalam tubuh. Jadi ini adalah sumsum tulang belakang. Kemudian saya kasih warna ya, warna kuning. Warna kuning ini itu merupakan sumsum lanjutan ya. Sumsum lanjutan. Jadi ini adalah sumsum lanjutan pada bagian yang lanjutan dari otak kecil atau otak besar ya. Di otak besar, otak kecil, kemudian ada sumsum lanjutan, kemudian ada ruas-ruas tulang belakang, itu yang disebut dengan vertebrae ya. Oke, kita kembali lagi ke pembagian dari sistem koordinasi. Karena yang 3 tadi ini merupakan pusat dari pengendalian koordinasi, makanya disebut sebagai sistem saraf pusat, yaitu otak kecil dan sumsum lanjutan. Kemudian selain sistem saraf pusat, ada juga yang disebut dengan sistem saraf tepi ya, sistem saraf tepi. Oke, kita bahas satu-satu ya, dari sistem saraf pusat dulu. Sistem saraf pusat itu kita istilahkan otak besar itu diistilahkan cerebrum ya. Kemudian otak kecil itu cerebellum ya. Kemudian sumsum lanjutan ini disebut sebagai medula oblongata. Ingat ya, kalau biasanya di istilah biologi semakin kecil organnya itu semakin panjang penyebutannya ya. Panjang penyebutannya, makanya sebut ini sumsum lanjutan itu disebut dengan medula oblongata. Ya, kita bahas yang pertama cerebrum
ya. Cerebrum itu dia berada di otak ya, dia merupakan bagian yang terbesar. Jadi fungsinya adalah berpikir ya, berpikir dan indra ya, bagaimana pengontrol indra yang kerjanya disadari. Sedangkan cerebellum itu disebut juga dengan otak kecil ya, fungsinya adalah keseimbangan ya, keseimbangan, berdiri dan berjalan misalnya ya, berdiri dan berjalan. Makanya otak kecil ini kalau misalnya ada benturan, biasa itu ada gangguan keseimbangan ya. Sedangkan untuk sumsum lanjutan atau medula oblongata itu fungsi yang terkait dengan bagian dalam tubuh atau organ yang sifatnya itu yang involuntar ya, tidak disadari ya, tidak disadari, seperti misalnya bagaimana jantung berdenyut, kemudian terkait juga dengan tekanan darah ya, tekanan darah. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan dulu gambar dari cerebrum ya, cerebrum atau otak besar ya, otak besar. Nah, ini gambar dari cerebrum atau otak besar. Kita lihat sebenarnya dia ini adalah pusat ya, pusat dari kesadaran. Ada pusat dari kesadaran. Di sini ada pusat pergerakan ya. Kemudian ada juga untuk terkait dengan indera ya, penglihatan. Terkait dengan yang saya sampaikan penglihatan, kemudian setelah indera penglihatan, ini yang di bagian belakang yang saya sampaikan tadi, ini adalah bagian kecil ya, ini disebut otak kecil. Ini adalah merupakan bagian dari koordinasi. Nah, depan ini adalah pusat pertimbangan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan lobus frontal ya, lobus frontal bagian depan. Kemudian selain dari bagian tadi indera penglihatan, ada juga bagian pendengaran. Sebenarnya ini agak di atas sedikit ya tempatnya, ini untuk pendengaran. Kemudian yang bagian bawah ini yang saya warnai kuning ini adalah pusat ingatan ya, pusat ingatan. Nah, makanya di otak itu diperluas ya dengan lekuk-lekukan untuk mempercepat dari proses pengantar sinyal dari neuron. Oke, itu tadi kita bahas tentang sistem saraf pusat. Ya, sekarang kita akan lanjutkan bagian yang kedua dari sistem koordinasi, yaitu sistem saraf tepi ya. Sistem saraf tepi ini terdiri dari dua bagian lagi, yaitu sistem saraf sensorik dan sistem saraf motorik. Sebenarnya kalau kita mau jelaskan secara detail, sensorik itu sebenarnya adalah sensor yang menghantarkan rasa ya, dari katanya itu kan sensor. Sedangkan motorik ini adalah yang menggerakkan. Di sensorik tadi adalah terkait dengan rasa, dia yang merasakan atau menghantarkan rasa. Sedangkan motorik itu sebagai bentuk tindak lanjut dari penghantaran rasa, itu disebut dengan menggerakkan ya, gerakan. Jadi di sini sudah jelas bahwa sistem koordinasi itu terdiri dari dua bagian, ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi ya. Sistem saraf tepi tadi ada sensorik, itu bagian merasa, dan motorik menggerakkan. Ya, khusus untuk saraf tepi di motorik ini, untuk tak sadar ini dibagi dua ya. Dia pembagiannya menjadi dua bagian, itu simpatik dan parasimpatik. Simpatik dan parasimpatik ini kerjanya berlawanan. Misalnya dalam tubuh kita ada organ yang bekerja kita tidak sadari. Misalnya lambung, itu untuk mengunyah makanan, ada yang bergerak secara otomatis. Sedangkan untuk yang simpatik ini tadi, ini untuk misalnya membuka, kemudian ditutup oleh saraf yang sifatnya bersifat parasimpatik. Kemudian pada kelopak mata misalnya, untuk membuka kelopak mata itu kerjanya oleh saraf simpatik ya, kemudian menutupnya oleh saraf parasimpatik. Saya highlight kembali bahwa sistem koordinasi itu sebenarnya intinya adalah sistem saraf pusat yang terdiri dari
otak besar cerebrum, kemudian otak kecil cerebellum, dan sumsum lanjutan. Sedangkan saraf tepi itu terdiri dari dua ya, sensorik dan motorik. Sensorik dan motorik ini tadi dari bagian-bagian lagi. Pada motorik itu ada bagian sadar, saraf sadar, dan saraf motorik tidak sadar atau otonom. Untuk saraf tak sadar yang otonom ini pada bagian motorik itu ada kerjanya yang secara menguatkan atau simpatik, ada juga yang berlawanan, itu parasimpatik. Oke, saya kira cukup di pertemuan kali ini. Sampai jumpa di topik pembahasan biologi Creative Center selanjutnya. Terima kasih.